Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders ASD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa di hari persiapan kita di hari Senin tanggal 15 Januari, dan dimana di sini kita lihat setelah mencapai area zona 3, harga mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Yang dimana di sini juga zona B pertamanya memberikan pergerakan yang cukup luar biasa, dan di sini adalah update analisa kemarin ya. Jadi kita berada di harga di range area ini di pembukaan market ya, kita berada di area ini, dan setelah berhasil dia break, harga di zona salah satu mengalami penurunan dulu, dan kemudian terjadi kenaikan cukup signifikan dan break dari zona trend lainnya, dan saat ini harga terus melakukan kenaikan dan mencapai di hari Jumat ya pukul 22 dia mencapai di zona sell ketiga, kemudian terjadi penurunan, dan pada saat menjelang penutupan market, harga dari pergerakan SHSD kembali melakukan kenaikan. Jadi saat ini saya akan updatekan untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan hapus semua dulu tuh, kemudian berikan update untuk teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, harga sudah break juga di atas dari exponential moving average, yang artinya akan ada potensi lanjutan kenaikan. Dan kita akan masuk dulu ke time frame weekly. Untuk di time frame weekly ini dia masih belum mampu untuk break dari key levelnya, yaitu di 2017.45 dan juga di harga 2006.51 ya. Jadi masih tertahan di si area ini, masih cukup kuat untuk memberikan perlawanan, dan area ini akan menjadi penentuan ya pergerakan dari SAWSD sendiri seperti apa ke depannya. Jadi ada dua opsi jika ingin melanjutkan kembali melakukan kenaikan dengan mencapai titik all time high barunya, yaitu di harga 2146 ya. Maka dia wajib break di atas dari 2070 sampai dengan 2075. Namun apabila ingin melanjutkan penurunan lanjutan mencapai area di harga 1979.69 dan juga di level harga 1973.12, dia harus break di bawah dari 2017 dan 2006. Jadi itu untuk pandangan kita yang akan kita perhatikan ya, seperti apa pergerakan yang akan terbentuk. Sekarang kita masuk ke time frame daily, dan di sini juga di time frame daily masih dalam kondisi uptrend ya. Jadi dia masih kondisi uptrend, belum keluar dari pergerakan uptrendnya ya. Di sini kita lihat masih terus melakukan kenaikan. Jadi apabila nanti di hari Senin ya dia berhasil melakukan kenaikan dan break di atas dari area yang saya sampaikan tadi, maka potensi untuk SHSD akan mencari titik all time high barunya. Jadi sekarang kita akan masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam juga dia sudah break dari trend lainnya, itu trend line downtrend di sini ya. Ya sudah break, artinya jika hari Senin ada penurunan, maka dia akan berpotensi koreksi di kisaran area 2041 sampai dengan 2038, atau dia akan menuju ke kisaran 2034 sampai dengan 2031 ya, untuk melakukan koreksi dan melanjutkan kembali kenaikan menguji ke 2070 sampai dengan 2074. Jadi targetnya di sini. Namun apabila harga ketika terjadi penurunan dia masuk lagi di area untuk menguji 2018, maka ini akan terjadi fake break dan melanjutkan penurunan, dengan syarat dia harus break di bawah dari 2017 dan 2006 untuk menuju ke 1979 sampai dengan 1973. Jadi seperti itu untuk targetnya. Sekarang kita akan masuk ke time frame 1 jam untuk membuat zona yang akan kita pantau ya. Jadi kalau kita lihat di sini potensinya ya, ini terjadi pembentukan high baru, jadi ada potensi akan terjadi pembentukan low ya. Apakah ini akan menjadi balik low-nya untuk melanjutkan kenaikan, atau dia akan lanjut dulu di sini untuk terjadi pergerakan ya. Terjadi pergerakan, kemungkinan akan turun lagi ke area ini untuk mencari titik koreksi. Ada dua opsi koreksinya, dengan target dia akan melakukan kenaikan untuk minggu ini di 2070 sampai dengan 2074 ya. Jadi targetnya di sana. Apalagi untuk beberapa hari terakhir ini ada geopolitik lagi ya, isu-isu yang muncul mengenai perang dunia ketiga. Jadi ini bisa juga berdampak pada pergerakan SAWSD sendiri. Jadi sekarang kita akan buatkan zonanya seperti apa pandangan saya untuk
minggu depan ya, khususnya di hari Senin tanggal 15 Januari. Dan di sini ini akan kita jadikan sebagai opsi zona buy kedua ya di area ini. Jadi untuk zona buy pertama saya akan coba cek di time frame 30 menit. Untuk zona buy pertama saya akan ambil di sini di area ini ya. Kita akan pantau di area ini untuk mencari titik zona buy pertama. Jadi area ini kita akan jadikan sebagai zona buy pertama. Kemudian untuk zona buy kedua kita akan ambil di area ini di 2040 sampai dengan 2000, kita geser ke sini ya, di 2037 atau 2038 ya. Jadi kita masuk lagi time frame 1 jam. Kemudian untuk zona buy ketiga kita bisa ambil di area ini di 2031 sampai dengan 2028. Jadi itu untuk pantauan kita mengenai zona buy yang akan kita pantau. Kemudian untuk zona sell-nya kita bisa ambil di titik area ini ya. Ini untuk zona sell 1. Kemudian zona sell ketiga kita ambil di titik shadow-nya ya. Area ini sell kedua. Kemudian untuk zona sell ketiga kita bisa ambil di area ini. Jadi itu adalah target kita untuk minggu depan ya, khususnya di hari Senin dan hari Selasa. Jadi untuk zona buy pertama kita ambil di harga 2049 dan 2046. Kemudian untuk zona buy kedua kita ambil di 2041 sampai dengan 2038. Dan zona buy ketiga kita tempatkan di 2031 dan 2028 ya. Kita ambil saja di 2031 dan 2029. Kemudian untuk zona sell satunya kita tempatkan di 2053 dan 2056. Oke, ini untuk zona kita yang akan kita pantau. Kemudian zona sell kedua kita tempatkan di 2060 dan 2063. Dan untuk zona sell ketiga kita tempatkan di 2068 sampai dengan 2071. Oke, jadi ini akan kita pantau untuk hari Senin ya. Jadi untuk skenario nya, jika di hari Senin pembukaan sesi as ya, harga terjadi penurunan dulu dan dia hanya bermain di zona buy 1, maka kita bisa ambil di koreksinya ya, untuk mencari titik buy dengan target akan melakukan kenaikan ke zona sell pertama, yang dimana apabila zona sell pertama ini tidak memberikan perlawanan maka akan berlanjut menuju ke zona sell kedua ya. Dan untuk skenario saya, jika ada perlawanan di kisaran area ini, kemungkinan besar dia hanya koreksi sedikit dulu, kemungkinan di 2053 sampai dengan 2050, untuk melanjutkan kenaikannya ke area zona sell kedua ya. Jadi ini targetnya untuk hari Senin. Namun apabila ketika dia mencapai di zona sell 1 kemudian terjadi penurunan dan break di bawah dari 2053 2052, maka potensinya akan koreksi lagi ke area zona B1 ya. Dan apabila ini terjadi koreksinya dia menuju ke zona buy 1, ada opsi pembentukan double top ya. Jadi ini top pertama, kemudian ini neckline-nya ya. Jadi ini berusaha untuk mencari titik koreksi apakah dia akan terjadi kenaikan di area zona sell kedua ya. Jadi atau kita ambil saja di area ini di zona sell 1 kemudian terjadi penurunan, maka ini akan berpotensi untuk mencari titik low ke bawah atau akan mantul ya di area ini untuk melakukan kenaikan. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya, nanti saya akan updatekan. Jadi untuk teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi untuk opsi kedua, jika nanti dia mampu untuk berhasil break dari zona sell 1 ini, maka potensinya akan mencari titik all time high barunya, atau dia akan menguji dulu di area zona sell ketiga untuk target dari kenaikan SHWT sendiri untuk minggu ini. Namun apabila dia break di bawah dari zona buy kedua ini, kita buatkan opsi yang satunya dulu di sini ya. Ketika di sesi Asia harga mengalami penurunan dan break di bawah dari 2046, maka potensinya koreksi ke 2043. Apakah dia akan terjadi perlawanan di sini karena ini merupakan key level? Jika ada perlawanan di sini, maka potensinya koreksi di area ini untuk lanjut menguji zona sell 1, atau dia akan break untuk menguji zona buy kedua
yang dimana ini merupakan area RBS, yaitu resisten yang sudah di breakout, jadi berpotensi untuk menjadi support ya. Namun apabila di breakout maka dia akan retest ke area support trendline di area zona buy ketiga itu di 2031 dan 2029. Intinya tetap dipantau, cari konfirmasi untuk entry di setiap zona yang ada. Jadi gunakan manajemen dengan baik ya, karena ini hanya pandangan, jadi tinggal teman-teman sendiri yang mengeksekusi. Jika sesuai dengan pandangan kalian, jika sesuai dengan analisa kalian, kalian bisa memanfaatkan mapping plan yang saya buatkan dan juga zona-zona yang saya sudah buatkan ya. Jadi kalian tinggal manfaatkan untuk mencari titik konfirmasi dan juga titik entry di sana. Dan jangan lupa juga selalu pasang stop loss dalam setiap trading kalian ya. Jadi mungkin itu pandangan saya pada SAUSD untuk persiapan kita di hari Senin, khususnya juga minggu depan. Sekarang kita akan masuk lagi ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri dia hampir mencapai target kita ya, yaitu di 102.06, namun ternyata dia hanya mencapai di 126.09, kemudian terjadi kenaikan kembali. Jadi pergerakannya ini masih di dalam kondisi sideways ya, jadi masih di dalam range sideways. Jadi tetap skenario nya jika dia berhasil break masih sama dengan analisa sebelumnya, seperti juga ketika dia break support ya. Jadi untuk saat ini masih dalam kondisi sideways, dan kalau kita lihat ada key level di area ini. Jadi untuk menguji kembali ke area 102.74 ada dua key level yang harus diuji, yaitu di 102.46 dan juga 102.56. Jika area ini memberikan perlawanan kembali maka potensinya akan terjadi penurunan, dan apabila juga dia break di bawah dari sini di harga 102.37 maka potensinya akan lanjut melakukan penurunan ke area 102.12 atau dia akan menuju ke area 102.06. Jadi seperti itu targetnya. Kemudian skenario kedua, ketika dia terjadi kenaikan dan ada perlawanan dari ini maka tetap skenario nya hampir sama ya, cuman dia koreksinya lebih tinggi, yaitu di 102.56 untuk mencari titik penurunan kembali, atau akan tertahan di kisaran area 102.56 dan 102.37 untuk terjadi sideways lagi di area ini. Jadi tetap diperhatikan ya untuk teman-teman semuanya, seperti apa pergerakan yang akan terbentuk di minggu depan ya untuk indeks dolar sendiri dan juga SAUSD. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.